Aspirasi dari masyarakat untuk Honda, Yamaha, Suzuki, Vario, atau segala merek apapun produsen atau pabrik pembuatan atau perakitan motor, sepeda motor di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sehubungan dengan seringnya terjadi korban yang bisa menimbulkan nyawa melayang akibat pembegalan di jalan raya. Saya berharap kepada seluruh operator pembuatan atau pabrik pembuatan motor di seluruh dunia dan Indonesia agar mengadakan suatu sistem pengamanan anti maling, di mana kita tahu sama seperti adanya password, agar ada improvement, agar ada peningkatan teknologi bagi seluruh pembuatan motor, supaya pembegalan tidak bisa terjadi atau tidak akan bisa mencuri. Usul kami dari masyarakat pertama, dibuatlah sistem seperti orang memiliki handphone, ada namanya password. Handphone itu dengan adanya password setidaknya akan mengurangi, apabila ada motor, akan mengurangi kecepatan atau kemungkinan perampas motor bisa menggunakan. Karena apabila dibuat sistem motor itu seperti handphone, secara digital, atau seperti Zoom, ada kode, ada namanya sesuatu yang bisa dibuat tambahkan di dalam perangkat motor itu, sehingga apabila motor berganti pengemudi, hanya pengemudi yang diizinkan oleh pemilik dengan password tertentu yang bisa menghidupkan atau menyalakan motor. Sebagai contoh, handphone yang saya pegang ini ada kode penggunanya, kode wajah. Apabila ada anggota keluarga yang meminjamkan pun, apabila tidak mengetahui kode wajah ini, dia tidak bisa menggunakan handphone ini. Kecuali setelah bertanya, saya katakan kode ini untuk mengusap wajah, tanda wajah. Nah, itu juga seharusnya bagi pembuatan motor bisa menjadi ide. Sehingga kalau ada perampasan motor di tengah jalan, pembegalan motor di tengah jalan, begitu begal memegang, dan dia tidak tahu, sesudah dia merampas motor sekalipun, motor tidak akan jalan. Diharapkan itu bisa dilakukan. Yang kedua, agar saudara-saudara, Bapak Ibu penjual motor atau pembuat motor tidak hanya memikirkan menjual motor untuk keuntungan saja. Pikirkanlah konsumen Anda, pembeli Anda. Apabila dirampas motornya, berikanlah juga kepadanya fasilitas remote control. Bayangkan, indah sekali, unik sekali apabila ada orang motornya dirampas, di kantongnya masih ada remote control. Seperti kita bisa mengontrol televisi. Maka dari jarak yang tidak begitu jauh, sebelum motor itu dibawa lari oleh perampas, remote control itu akan membuat motor berhenti, sehingga perampas akan terjatuh dan bisa ditangkap oleh masyarakat, warga sekitar, untuk diserahkan kepada polisi. Semoga ide ini didengarkan oleh seluruh operator pembuatan perakitan motor di seluruh dunia dan Indonesia, khususnya baik Honda, Yamaha, Suzuki, Vario, dan seluruh yang berkompeten di dalamnya. Dan semoga ini didengarkan juga oleh khalayak Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian, menjadi bahan masukan yang berarti. Yang kedua, menjelang musim banjir, kita seharusnya sudah bisa membayangkan bahwa menjelang musim hujan lebat
akan ada daerah genangan banjir. Dan sering sekali korbannya adalah pemotor. Apabila terjebak di dalam genangan, air masuk di dalam kanal pot, motor akan cepat mati atau mogok. Diharapkan di sini kepedulian dari seluruh operator perakitan pembuatan motor untuk memberikan peningkatan atau improvement untuk melindungi knalpot motor yang Anda jual agar tidak menjadi sia-sia bagi pembelinya. Sayang ya, apabila pembeli membeli motor mahal-mahal baru dibeli terjebak dengan banjir. Apabila Anda peduli dengan konsumen Anda, pembeli motor itu terlindungi di saat banjir, tentu Anda akan membuat supaya ujung knalpot bisa dipasangi dengan sesuatu yang membuat dia bisa seperti pipa air ya. Pipa, kalau kita lihat ada elbow, atau membuat pipa air itu bisa naik ke atas. Sehingga di musim hujan itu bisa disambungkan. Alangkah baiknya itu dipikirkan oleh operator pembuatan motor. Sudah terlalu banyak korbannya sia-sia. Orang beli motor bagus dan mahal dari Anda, tetapi ketika ada banjir, motornya mogok sia-sia. Habis biaya di bengkel. Apakah ini dibiarkan seterusnya? Apakah tidak ada cara lain untuk menolong? Sama dengan operator perakitan pembuatan mobil. Sudah saatnya memikirkan pembuatan mobil seluruhnya distandarisasikan anti banjir, tahan banjir, memiliki fasilitas yang bisa seperti amfibi. Sayang sekali kalau orang membeli mobil baru, mahal, tetapi semuanya akan gampang rusak ketika terjebak banjir. Padahal andai kata seluruh pabrik pembuatan mobil memikirkan konsumennya agar tidak rugi, agar tidak terjebak dengan banjir dan cepat rusak, agar aman dalam hal ini, dengan memberikan sistem pengaman anti banjir seperti amfibi yang lain, tahan banjir. Bagaimana caranya? Itu boleh dipikirkan secara teknologi. Tentu alangkah baiknya saran kami dari masyarakat ini menjadi masukan bagi seluruh operator dan juga perakitan pelaksana pembuatan atau perakitan mobil di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Semoga kalau didengarkan, apabila ini juga didukung oleh Kementerian Perindustrian sebagai salah satu bagian pemerintah pengawasan industri, itu bisa menjadi suatu solusi mengurangi masalah banjir, yaitu masalahnya juga mengenai kendaraan. Sekian masukan dari kami. Terima kasih untuk bila diperhatikan. Satu lagi sebelum saya lupa, menyangkut mobil atau motor. Kita tahu bahwa ketika ada masa pandemi, ada namanya pemeriksaan antigen untuk memastikan agar orang yang mau bepergian, baik mau bepergian lewat bandara, pelabuhan, lewat jalur kereta api atau bis, dipastikan dengan antigen itu bahwa dia negatif corona. Sehingga apabila dia positif corona atau ada gejala reaktif, dia bisa dihindari atau terhindar untuk ikut bergabung kepada yang lain, guna menghindari penularan atau meminimalisir penyebaran ini ya, dengan pengurangan ini. Usulan saya adalah agar kepada seluruh pengemudi diadakan pemberitaan anti ngantuk. Anti ngantuk ini sangat penting untuk meminimalisir kecelakaan. Sehingga ketika di rest area jalan tol atau bahkan bila perlu sebelum masuk jalan tol atau di beberapa pembatasan jalan, diadakan pemeriksaan berkala. Apabila supir ngantuk, ada indikasi ngantuk, segera diminta beristirahat atau digantikan oleh yang lain. Jangan diizinkan supir yang sedang mengantuk mengemudikan kendaraannya sehingga bisa
memperparah situasi, bisa membuat gampang kecelakaan. Akibatnya bukan hanya orangnya saja kena, mobilnya juga rusak, termasuk penumpangnya. Karena selama ini banyak terjadi kecelakaan juga, terutama kecelakaan tunggal, karena ada supir yang mengantuk. Ya, tentu dengan adanya pemeriksaan anti ngantuk, seperti ketatnya pemeriksaan antigen, maka hanya supir yang layak fit kondisinya, yang sedang tidak mengantuk, yang boleh benar-benar menjalankan. Dan kepada supir yang mengantuk diberi sesuatu makanan atau minuman dari dinas perhubungan. Ini sangat menolong, ya, apabila untuk mengantisipasi, meminimalisir ngantuknya. Ini sangat berguna apabila didengarkan, karena menghindari lebih banyak lagi korban nyawa melayang sia-sia karena supir mengantuk. Sekian masukan dari rakyat peduli keselamatan bertransportasi. Semoga menjadi perhatian. Tembusan ini semoga bisa menjadi masukan juga bagi kepolisian, dinas lalu lintas, dinas perhubungan, dimanapun berada. Khususnya bagi pengemudi sendiri. Kalau yang ada sedang mengantuk, tolong jangan memaksakan diri untuk mengemudi kendaraan, apalagi mobil. Kepada seluruh tuan-tuan dan nyonya-nyonya pemilik mobil yang mempekerjakan supir, pastikan supir Anda ketika sedang mengemudi tidak dalam keadaan mengantuk. Jangan paksakan dia bekerja di bawah tekanan, sehingga walaupun ngantuk, dia paksakan karena perintah atasan. Karena akibatnya bisa berbahaya bukan hanya bagi si pengemudi, juga bagi keselamatan Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu apabila penumpang lain juga berada di dalam mobil itu. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Di samping kita rajin berdoa untuk meminta pengampunan pada Tuhan untuk dosa-dosa kita, setiap mau berangkat kemanapun, meminta perlindungan Tuhan untuk keluarga kita dimanapun kita berada. Demikian saran dan masukan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati.